Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan langsung saja teman-teman, Wilujeng Sumping Dewangga mudah-mudahan membawa Persib Bandung kembali menciptakan sejarah baru di musim-musim berikutnya gitu ya. Dan katanya atau kabarnya Dewangga ini akan dikontrak 2 atau 3 tahun ke depan karena melihat usianya yang memang masih muda dan di bawah 25 tahun teman-teman. Jadi manajemen Persib melihat potensi Dewangga ini masih bisa berkembang dan juga ya tenaga anak muda ini dibutuhkan karena Persib Bandung musim depan akan ya lebih dari satu kompetisi yang diikuti, sehingga ya bukan tenaga aki-aki lah katanya gitu ya, sehingga kita mempunyai beberapa jadwal yang padat bisa teratasi dengan polesan dari Bojan Hodak yang kita tunggu sama-sama, katanya agak sedikit berbeda dari musim-musim sebelumnya. Nah ini memang kita juga tahu teman-teman, untuk tenaga muda dengan tenaga senior itu memang agak sedikit ada berjarak gitu ya, walaupun kalau skill lalu kemampuan itu ya 50-50 lah atau ada plus minusnya, tapi masalah stamina apapun itu, kalau staminanya jelek, skill juga memang akan menurun gitu ya. Tapi kalau untuk staminanya kuat, staminanya bagus, nah ini akan ya setidaknya menambah satu kepercayaan diri dan semuanya akan baik-baik saja gitu teman-teman. Nah ini yang pertama infonya, setelah insya Allah Dewangga akan diperkenalkan. Di sisi lain juga Bojan Hodak pernah mengatakan bahwa di musim kemarin salah satu faktor yang membuat kita agak keteteran itu adalah masalah perjalanan ketika dari satu kota ke kota lainnya untuk partai tandang, atau ketika di ACL 2 ini kan ada yang sampai lebih dari 10 jam katanya gitu ya di perjalanan. Nah ini mudah-mudahan ya dengan benang merah yang akan kita tampilkan gitu ya, salah satunya benang merah antara stamina dan juga kompetisi yang memang padat ini akan teratasi, salah satunya dengan ini solusi memperbanyak pemain-pemain muda atau darah muda gitu ya, tenaga muda lah di sini. Karena kemarin setelah ada evaluasi secara statistik juga, pemain memang bisa dibilang kelelahan, bahkan bukan pemain gitu ya, ofisial dan tim pelatih pun capek katanya teman-teman. Bahkan kata Bojan sendiri ya paling dekat itu jaraknya mungkin hanya 6 jam gitu ya, mungkin dari sini ke Jakarta gitu ya atau ke Bekasi, walaupun ya bisa kurang dari 6 jam karena persiapan ini dan itu, ya paling dekat saja katanya 6 jam persiapan untuk laga tandang terdekat. Nah ini harus bagaimana caranya, bukan hanya menjaga kebugaran tubuh dengan vitamin, makanan dan lain sebagainya, tapi ya dari dalam diri pemain itu sendiri, karena rasa mood yang memang harus diperbaiki gitu ya, secara dijaga secara positif terus, sehingga menimbulkan nantinya memang rasa bahagia yang itu pasti meningkatkan kepercayaan diri ketika pemain itu bermain teman-teman. Jadi ya jarak salah satunya yang kenapa menjadi concern dari manajemen Persib merekrut pemain-pemain muda, dan juga selain itu ya memang untuk peremajaan skuad gitu ya, untuk ya masa depan Persib sendiri gitu, bukan hanya meraih titel secara instan tapi berkelanjutan gitu teman-teman. Sekali lagi ya Wilujeng Sumping buat Dewangga, semoga membawa Persib lagi, semoga membawa Persib lebih berprestasi lagi gitu di musim-musim selanjutnya. Nah ini kabar yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya. Sekarang tadi ada pemain asing, sekarang pemain lokal lagi. Nah mau lagi nanti sabar teman-teman, karena waktunya pun sudah tidak lama, tanggal 30 atau kurang lebih
seminggu lagi ya, atau ya 7 hari lagi lah, kita sudah bisa melihat seluruh punggawa Persib Bandung yang baru maupun muka lama dengan semangat baru akan mulai berlatih perdana menghadapi ya Piala Presiden yang kurang lebih ya jaraknya hanya 6 hari gitu ya, daripada ya pertama ketemu latihan jarak 1 minggu maksimal, itu memang sudah harus memulai petualangannya di pramusim, yaitu di Piala Presiden. Hasilnya bagaimana? Sekali lagi, Piala Presiden ajang untuk menyamakan sedikit konsep daripada pemain-pemain, untuk juga menjaga chemistry dan juga menjaga apa ya, kekompakan yang memang harus ditumbuhkan teman-teman. Namun ada bocoran juga, jadi dari pemain Persib Bandung mengatakan Piala Presiden juga kita mempunyai satu niat khusus katanya, yaitu setidaknya ya bermain baik lah, kalau bisa juara mah juarakan lah, karena ya hadiahnya pun lumayan gitu ya teman-teman, 5,5 M ya, ini bisa menjadi hal yang cukup baik gitu untuk Persib Bandung kedepannya, ya lumayan buat iya gaji-gaji pemain atau bonus mah ada merenya gitu. Nah ini ya mudah-mudahan lah, kita doakan semuanya baik-baik saja, tidak lama lagi. Jadi dijaga juga teman-teman rasa bersabarnya, nggak akan lama lagi gitu ya. Jadi jangan uring-uringan, jangan lagi ya melakukan hal-hal yang memang membuat kita jadi bad mood gitu ya. Ini mudah-mudahan lah semuanya dijaga dan sabar dulu saja gitu ya. Kita baca beberapa pertanyaan yang mana sudah masuk ke redaksi kita. Yang pertama, ini ada sapa menyapa dulu katanya. Yang pertama ada Majalengka hadir, karena wah Majalengka hatur nuhun tos hadir. Lalu ada bobotoh Pasir Guyon, lalu juga ada bobotoh Pleret, lalu ada juga bobotoh Cirebon, lalu bobotoh Cianjur, lalu ada Viking Bansel, lalu juga ada Viking 666 Purwakarta, lalu ada Sinar Jati Dawan, Sinar Jati Dawan Majalengka, lalu ada Tuban Jatim Jawa Timur, wah lumayan ya, jauh. Lalu ada juga bobotoh Ciparai, lalu bobotoh Sumedang, bobotoh Bali, Pager Ageng Ciawi, lalu ada juga bobotoh Riau, Bade disenggol katanya, waduh bobotoh Riau disenggol gitu. Lalu ada bobotoh Karawang, ada bobotoh Tangerang Banten, bobotoh Tangerang Banten senggol, wah disenggol lagi mangga. Lalu ada Kang Uday bobotoh Bekasi hoyong disapa, wah atus disapa Kang Uday di Bekasi. Lalu ada terakhir dari bobotoh Kawali. Nah ini yang terakhir ya untuk menyapanya. Lalu kita masuk ke pertanyaan teman-teman. Yang pertama, Kang, katanya ada pemain diaspora jadi ke Persib nggak? Ya mudah-mudahan ada gitu ya teman-teman. Karena kalau untuk pemain diaspora ini ada beberapa yang katanya memang bergabung, ada juga yang menurut Bojan Hodak agak sedikit kemahalan katanya. Jadi banyak yang mahal sehingga ya nggak tahu lah, tunggu nanti saja siapa akhirnya mungkin yang ke Persib atau tidak, karena ada beberapa juga katanya yang memang akan bergabung dengan Persib Bandung dengan status pemain tim nasional gitu ya, namun tidak disebutkan timnas Indonesia atau timnas tim luar atau bagaimana, ditunggu saja teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa benar Jaja ke Persib? Wah Jaja Dewa ini teh nggak tahu juga teman-teman. Mungkin Jaja mah tetap di Dewa lah ya, karena ya walaupun pernah sempat Persib naksir Jaja dan juga Messi Doro, tapi karena harganya nggak cocok ya, jadi ya gagal ke Persib Bandung. Nggak tahu kalau memang, tapi kemarin sempat Dewa sudah memperkenalkan skuad barunya teman-teman, sehingga ya mungkin tetap di Dewa gitu ya kalau Jaja. Lalu pertanyaan terakhir, Kang C. Gomis jadi nggak ke Persib? Sepertinya tidak teman-teman, di cancel ya. Jadi Gomis ini tetap bermain
di Liga Thailand kalau nggak salah dengan Uthai Thani, klub barunya gitu ya, Uthai Thani. Nah ini mudah-mudahan ya tidak berharap lagi ke Gomis, tapi ada penggantinya lagi. Nah ini juga banyak dikaitkan dengan back dari Thailand teman-teman, sehingga ya ditunggu sajalah siapapun nanti yang akan datang ke Persib Bandung, mudah-mudahan ya bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Bukan Gomis sudah dipastikan di cancel atau mungkin tidak menerima sesuatu yang bagus dari Persib sehingga dia memilih tim dari Thailand kembali gitu teman-teman. Mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.